Setelah perkenalan tadi, langsung saja ke tugasnya. Saya mengambil judul artikel Strategi Adaptasi Nelayan Eretan Kulon Indramayu terhadap Kebijakan Pelarangan Pengoperasian Arat. Nama jurnal Ipteks PSP, tahun terbit Oktober 2020. Nama penulis Devi Ani Nurmeyana, Eko Sriwiono, dan Muhammad Rianto. Afiliasinya mahasiswa Program Studi Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Langsung saja, latar belakang yang saya ambil. Penelitian ini difokuskan pada strategi adaptasi nelayan di eretan Kulon Indramayu, menyusul kebijakan pemerintah yang melarang pengoperasian jaring arat. Penelitian ini digagas karena adanya kebutuhan untuk memahami dampak kebijakan tersebut terhadap mata pencaharian nelayan setempat dan untuk membandingkan efektivitas alat tangkap alternatif, khususnya jaring insang atau gillnet yang diperkenalkan sebagai pengganti. Tujuan keseluruhannya adalah untuk menilai bagaimana perubahan ini memengaruhi komposisi tangkapan dan pendapatan nelayan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama bertempat dilakukan di eretan Kulon, Kecamatan Kendang Haur, Indramayu, Jawa Barat. Metodenya itu ada durasi penelitian. Penelitian dilakukan selama 6 bulan dari Oktober 2017 hingga April 2018 dengan pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari 2018. Kemudian pengumpulan data yaitu dengan metode survei digunakan mengumpulkan data melalui wawancara menggunakan kuesioner terstruktur untuk menilai komposisi tangkapan, biaya operasional, dan strategi adaptasi. Kemudian mengukur ukuran sampel, di mana penelitian ini melibatkan 30 responden yang dipilih secara acak dari total populasi 184 nelayan. Kemudian ada analisis data. Dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif untuk mengevaluasi kinerja jaring arat versus jaring insang dengan fokus pada komposisi tangkapan dan perolehan pendapatan. Hasil dan pembahasan yang saya rangkum, yang pertama ada perbandingan kinerja di mana studi menemukan bahwa jaring arat atau cantrang mengungguli jaring insang dalam hal komposisi tangkapan dan pendapatan. Yang kedua ada persepsi nelayan di mana nelayan secara umum menganggap jaring insang lebih efisien dibandingkan jaring arat atau cantrang. Yang ketiga ada strategi adaptasinya di mana sebagai respon terhadap perubahan kebijakan, nelayan mengadopsi beberapa strategi. Yang pertama, menambah jumlah anak buah kapal atau ABK, mengubah jam memancing, mengurangi biaya operasional, dan memperluas wilayah penangkapan ikan. Yang keempat ada kepatuhan dan sentimen. Ada kepatuhan secara keseluruhan terhadap kebijakan pemerintah dan nelayan menyambut baik transisi ke jaring insang meskipun ada kekhawatiran tentang stabilitas pendapatan. Kesimpulan yang saya dapat, penelitian ini menyimpulkan bahwa jaring insang memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan jaring arat yang menghasilkan hasil yang lebih menguntungkan bagi nelayan dalam hal hasil tangkapan dan pendapatan. Strategi adaptasi nelayan menunjukkan ketahanan dan pendekatan proaktif mereka dalam menanggapi perubahan peraturan. Saran penelitian lanjutan. Yang pertama, peneliti lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang kebijakan terhadap populasi ikan dan ekosistem lokal. Yang kedua, harus menyelidiki dampak ekonomi terhadap keluarga nelayan dan masyarakat luas. Yang ketiga, peneliti harus menilai efektivitas program dukungan pemerintah bagi nelayan yang beralih ke peralatan baru. Sekian tugas yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.